Di video kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan kali lalu yang sudah saya janjikan ke peternak babi yang berkonsultasi dengan saya terkait cara mengobati babi gatal. Jadi ada 6 cara mengobati babi gatal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, injeksikan Vormectin. Vormectin adalah salah satu obat cacing yang digunakan untuk mengobati ternak babi yang mengalami kecacingan. Namun, di satu sisi, Vormectin juga memiliki manfaat lain, yaitu untuk mengobati babi yang terkena gatal-gatal atau penyakit skabies. Babi yang terkenal gatal-gatal atau biasa disebut skabies itu dipengaruhi oleh kurangnya kebersihan kandang dan juga kebersihan ternak babi yang tidak dijaga. Hal ini biasanya terjadi pada ternak babi yang jarang dimandikan dan juga kandang babi yang jarang dibersihkan. Selain itu, bisa juga terjadi pada ternak babi yang biasa dibersihkan setiap hari, hanya tidak benar-benar bersih, atau kandang babi yang biasa dibersihkan setiap hari namun tidak benar-benar bersih. Bakteri yang menyebabkan ternak babi mengalami gatal-gatal ini biasanya berkumpul pada kotoran ternak babi ataupun badan ternak babi yang tidak bersih. Maka dari itu, salah satu gejala yang paling jelas muncul itu adalah ternak babi sering menggosokkan badannya ke tembok kandang. Hal ini karena bakteri tersebut sedang menyerang kulit ternak babi dan menyebabkan terasa gatal di kulit ternak babi. Maka dari itu, ternak babi sering menggosokkan badannya ke tembok. Salah satu gejala yang lebih parah lagi yaitu kulit ternak babi terkelupas dan warnanya semacam orang yang terkena kurap atau kudis. Itu adalah tanda-tanda yang paling parah dari ternak babi yang mengalami gatal-gatal atau biasa disebut penyakit skabies. Maka menginjekkan Vormectin adalah salah satu cara terbaik dan tercepat untuk menyembuhkan ternak babi yang terkena gatal-gatal penyakit skabies. Dosis pengobatannya bisa dilihat pada leaflet atau tertulis pada obatnya tersebut. Biasanya diinjeksikan 1 ml per 10 kg berat badan. Yang berikut, yang kedua, injekkan Vormectin tidak boleh tembus daging. Saya berusaha memisahkan cara menginjekkan Vormectin ini karena menginjek Vormectin beda dengan menginjek antibiotik, vitamin, atau obat-obatan yang lain. Jika obat-obatan lain biasanya kita menginjekkan tembus daging. Namun hal ini berbeda pada menginjekkan Vormectin. Vormectin wajib diinjekkan di kulit saja atau tidak boleh tembus daging. Mengapa tidak boleh tembus daging? Kira-kira ada yang bisa jawab? Silakan Anda tulis saja di komentar ini. Nanti jawabannya saya akan periksa. Yang berikut jawabannya mengapa tidak boleh tembus daging jika menginjekkan Vormectin adalah bakteri yang menyerang ternak babi yang menyebabkan gatal-gatal atau penyakit skabies ini berada pada kulit ternak babi, bukan berada di dalam daging atau tubuh ternak babi. Jadi, bakteri ini hanya ada pada kulit dan menyerang juga pada kulit atau ternak babi saja. Tidak menyerang sampai di bagian daging, tulang, dan lain-lain. Jadi, sangatlah tepat jika kita sebagai peternak babi
kita menginjekkan Ivermectin hanya pada kulit atau tidak tembus daging. Dengan demikian, kita membunuh bakteri tersebut tepat sasaran dan tepat pada tempat dia berada. Jika diinjekkan tembus daging, maka kita tidak tepat sasaran dan tepat pada tempat dia berada. Jika diinjekkan tembus daging, maka kita tidak tepat sasaran dalam membunuh bakteri tersebut atau tidak tepat sasaran dalam mengobati babi gatal tersebut. Maka dari itu pasti ternak babi yang gatal atau terkena penyakit rabies ini akan pula sembuh. Tidak akan pula sembuh. Dan jika dibiarkan secara terus-menerus, ternak babi akan terluka lebih parah dan sampai menyebabkan kematian pada ternak babi lain. Yang berikut, yang ketiga, bisa menggunakan oli kotor. Oli kotor adalah salah satu cara tradisional dan yang paling sederhana dalam menyembuhkan ternak babi yang gatal-gatal atau terkena penyakit rabies. Oli kotor ini sangat mudah kita jumpai di setiap kendaraan maupun mesin yang selalu mengganti oli setiap periode waktu tertentu. Oli kotor tersebut kita pakai dengan menggosokkan ke kulit ternak babi yang terkena gatal-gatal tersebut. Jika sudah dioleskan, maka jangan lupa diulang lagi pada sorenya atau besok paginya. Ininya 1-2 kali oles. Oli kotor ini sudah terbukti pada video saya sebelumnya tentang cara mengobati babi terkena rabies. Link videonya saya taruh di deskripsi video ini. Jadi, cara ini sudah dibuktikan oleh peternak babi sebelumnya dan sudah membuahkan hasil. Ternak babi tersebut sembuh dan tidak gatal-gatal lagi. Silakan Anda tonton saja videonya biar Anda mendengarkan kesaksiannya. Yang berikut, untuk obat untuk obati lukanya, maka kita harus menggunakan obat semprot yang namanya Kusanex. Kusanex adalah salah satu obat yang sangat mujarab untuk mengobati ternak babi yang terkena luka sayat sehabis dikebiri ataupun luka lain yang sampai ada lalatnya. Kusanex juga obat untuk mengusir lalat pada luka ternak babi atau hewan lain seperti sapi, kambing, kerbau, domba, anjing, dan lain-lain. Kusanex adalah obat semprot untuk mengobati luka pada hewan atau ternak babi. Setelah gatal ternak babi diobati, luka pada ternak babi yang disembuhkan dengan menyemprotkan Kusanex ke kulit ternak babi yang luka tersebut. Obat ini sangat mujarab karena harganya juga mahal, yaitu Rp135.000 per botol semprot. Biasanya obat yang dijual dengan harga mahal itu memiliki tingkat keampuhan untuk menyembuhkan ternak babi yang sakit itu sangat cepat. Seperti Intramox 150LA, antibiotik ini harganya 135-an, tapi sangat ampuh sekali dalam mengobati sakit pada ternak babi yang disebabkan oleh terkena infeksi atau virus. Sama juga dengan Kusanex. Harganya mahal namun khasiat dan keampuhannya tepat. Silakan para peternak babi membeli obat babi ini untuk persiapan pertama sebelum terjadi sakit pada ternak. Biar mahal, wajib Anda beli karena setiap ternak babi kita tidak pernah tahu sakitnya kapan. Imun tubuhnya seperti Anda mengalami sakit. Jadi obat babi ini menjadi wajib untuk mengatasi atau mengobati ternak babi ketika sakit. Jika Anda masih berternak babi secara tradisional dengan tidak menggunakan obat-obatan ini, maka bersiaplah untuk menanggung segala kerugian sewaktu-waktu sakit. Jangan menyesal kemudian tiada guna karena harga babi per ekor itu lebih mahal dari obat-obatan yang dibuat oleh ternak babi. Obat apa saja yang wajib dipersiapkan ternak babi? Nonton videonya dan induk
nonton videonya di link yang sudah saya siapkan di deskripsi video ini. Yang berikut, yang kelima, wajib memandikan induk babi setiap hari dengan deterjen. Ternak babi yang terkena gatal-gatal atau penyakit skabies wajib kita mandikan dengan deterjen agar bisa membunuh bakteri yang tertempel di kulit ternak babi. Deterjen berfungsi merusak pertumbuhan di tubuh ternak babi sehingga ternak babi menjadi sehat kembali, di mana kulitnya tidak menjadi gatal-gatal lagi karena bakterinya yang ditempel di kulit ternak babi ini sudah kami hapuskan. Yang berikut, hal ini karena bakteri yang menempel pada kulit dan menyerang pada kulit. Dengan demikian, membersihkan ternak babi menggunakan deterjen adalah cara yang paling tepat merusak perkembangan yang menempel pada kulit ternak babi. Merusak perkembangan bakteri yang menempel pada kulit ternak babi. Oke, yang berikut, yang ke-6. Bersihkan kandang babi setiap hari. Kandang ternak babi wajib kita bersihkan pagi dan sore hari agar ternak babi hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Dengan demikian, dengan kebersihan terjaga, maka bakteri tidak akan tertempel atau tinggal di kandang dan tidak bisa menyebar ke tubuh ternak babi. Dengan bersihnya kandang ini, maka dipastikan bahwa tidak ada bakteri yang bisa tumbuh dan menyebabkan kerusakan kulit dan gatal-gatal pada kulit ternak babi. Maka dari itu, Anda diwajibkan membersihkan kandang ternak babi di pagi hari dan sore hari. Jika selalu bersih di pagi dan sore hari sebelum makan, maka ternak babi juga dipastikan aman, sehat, dan steril selalu. Dengan demikian, ternak babi juga tidak mengalami gatal-gatal atau terkena penyakit skabies lagi. Jadi, teman-teman, sekian video ke-6 cara mengobati babi gatal atau yang mengalami penyakit skabies. Jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe-nya dan share video ini jika bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa teman-teman aktifkan juga loncengnya biar setiap video saya terbaru bisa terbaca di channel atau akun YouTube teman-teman ya. Silakan Anda cek videonya dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Always Channel pamit undur diri. Ciao.